Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Jemaah Masjid Al-Kautsar, Jemaah Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam dan Masjid Al-Furqan di lingkungan PT Badak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka kembali, untuk bersuah dan bersilaturahmi kembali pada kesempatan kali ini. Walaupun keadaan masih wabah ta'un melanda, yakni COVID-19 masih mewabah, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersilaturahmi dan saling menasihati di antara kita, baik dalam menetapi kesabaran dan dalam hal nasihat menasihati dalam kebenaran. Jamaah Majlis Ta'lim rahimakumullah, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita semua, suri tauladan kita, dan Nabi yang senantiasa kita harap-harap dan kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian yang terkait dengan hadis yang terdapat dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang disusun oleh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani, yang terkait dengan syariat ihram. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji ada 6 rukun yang harus kita penuhi dan harus kita laksanakan. Yang pertama adalah niat ihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga adalah sa'i, yang berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang keempat adalah wukuf di Arafah. Yang kelima adalah tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Dari 6 rukun ini harus dilaksanakan secara runtut atau secara tertib. Tidak boleh ditukar antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan syariat ihram ini terdapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu fi qissati sayrihi al-himar al-wahshi wa huwa ghayr muhrim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa kanu muhrimin,
hal minkum ahadun amarahu aw asyara ila syai'? Qalu la. Qala fakulu ma baqiya min lahmi, muttafaqun alaih. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam kisah perburuannya mencari keledai liar, yakni semacam binatang zebra, saat ia tidak dalam keadaan berihram, ia berkata, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, dan saat itu mereka sedang berihram, apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau sekedar mengisyaratkan sesuatu kepadanya? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, maka makanlah apa yang tersisa dari dagingnya. Hadis riwayat muttafaq alaih, atau yang disepakati oleh dua perawi hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun saudaraku berada, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam kisah perburuannya mencari keledai liar ini, yakni semacam binatang zebra, dan dikatakan bahwa saat itu beliau Abu Qatadah ini tidak dalam keadaan berihram, dan hal ini terjadi pada tahun berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah. Ia berkata, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang saat itu sedang berihram, apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau mengisyaratkan sesuatu kepadanya? Artinya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya yang sedang berihram, bahwa apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah atau sekedar memberikan isyarat kepada Abu Qatadah untuk melakukan perburuan ini? Kemudian mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau demikian maka makanlah apa yang tersisa dari dagingnya. Jamaah rahimakumullah. Dari hadis ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Abu Qatadah saat itu tidak sedang berihram, sementara beliau telah melewati miqat, atau suatu tempat yang mana disyariatkan kita untuk niat ihram. Dari pertanyaan ini kemudian muncul 3 jawaban atau 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah memerintahkan khusus kepada Abu Qatadah dan beberapa sahabat yang lain untuk menyisiri pantai dalam rangka untuk mencari informasi akan keberadaan musuh yang ada di depan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah SAW saat itu tidak berangkat bersama Abu Qatadah, atau Abu Qatadah tidak berangkat bersama Rasulullah, melainkan Abu Qatadah ini diutus oleh penduduk Madinah. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah pada saat itu miqat belum ditentukan. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah 3 kemungkinan yang terkait dengan hadis ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang berihram boleh menerima pemberian berupa hewan binatang buruan darat yang diberikan oleh orang yang sedang berburu dan dia dalam keadaan tidak berihram, dengan syarat bahwa orang yang sedang berihram ini tidak membantu dalam proses perburuan.
tidak juga memerintahkan seseorang tersebut untuk berburu agar bisa dijadikan jamuan bagi orang-orang yang sedang berihram. Termasuk juga dalam hal ini tidak memberikan isyarat kepada orang yang sedang berburu untuk menangkap hewan buruan tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau hal ini dilaksanakan, maka orang yang sedang berihram ini boleh turut ikut memakan hewan buruan tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah satu pendapat yang dipegangi oleh sebagian ulama, sebagian besar ulama atau jumhur ulama. Namun di sana juga ada pendapat lain, bahwa memang tidak boleh sama sekali orang yang sedang berihram itu untuk memakan hasil buruan darat. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ali ibnu Abbas dan ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mendasarkan pendapat ini atas ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Dan diharamkan bagi kalian hewan buruan darat selama kalian melaksanakan ihram. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian dalam memaknai kata saydul barri di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dimaksud dengan saydul barri di sini adalah proses perburuan bagi orang yang sedang berihram, dan itu yang dilarang, itu yang diharamkan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa dimaksud di sini adalah hewan buruan. Hewan buruan. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah ini dengan redaksi ayat ini tidaklah bertentangan. Namun bahkan hadis Abu Qatadah ini datang untuk memberikan bayan, memberikan penjelasan atas keumuman makna ayat ini, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau bersabda, hal minkum ahadun amarahu au asyara ilaih. Apakah ada di antara kalian yang memerintahkan Abu Qatadah untuk berburu atau sekedar memberikan isyarat agar Abu Qatadah menangkap hewan buruan ini? Kemudian para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fakulu ma baqiya min lahmihi. Oleh karena itu, kalau begitu maka makanlah sebagian daripada dagingnya. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yakni yang pertama adalah orang yang sedang berihram haram hukumnya untuk melakukan perburuan binatang darat. Kemudian yang kedua, halal bagi orang yang sedang berihram untuk menerima pemberian jamuan dari hasil buruan binatang darat. Dalam hal ini yang dicontohkan dalam hadis ini adalah hewan zebra untuk dimakan selama orang yang berihram ini tidak ikut andil dalam perburuan, tidak turut membantu para pemburunya, dan juga tidak memberikan isyarat kepada pemburu untuk menangkap binatang buruan tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang
kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi tambahan ilmu buat kita, khususnya hukum-hukum yang terkait dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang melakukan ibadah ihram. Jamaah rahmatullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya berucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau ada salah, khilaf dan kekeliruan, maka itu datangnya dari saya sendiri, dan untuk itu saya mohon maaf dan beristighfar, astaghfirullahalazim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.